Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qudusis salam. Akramana bidinil Islam. Akmala lana ad-din wa atamma alaina al-in'am. Wa bayyana lana al-halal wal haram. Subhanahu min ilahin qadir. Yuqallibul layali wal ayyam. Wasyuhura wal a'wam. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Al-ma'budul haqqu ala ad-dawam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Ba'athahu Allahu lana fa akhrajan nasa min adh-dhalami fawqa adh-dhalam. Man iltazama sunnatahu ihtada wastaqam. Wa man a'rada an dinihi takhabbata fi dayajir adh-dhalam. Wa man ahdatha fi amrihi ma laysa min fahuwa raddun ma'al atham. Ayyuhal ikhwatul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala
berkat rahmat karunia, nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bisa hadir, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar, sehingga kita masih bisa membuka mata kita, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sejatinya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, 4 bulannya adalah 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sesekali kalian zalimi diri kalian. Janganlah sesekali kalian melakukan dosa dan maksiat. Karena sejatinya dosa dan maksiat adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Apa itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah. Ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar, demi 10 malam. Para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menjelaskan 10 adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana andai kata seseorang melakukan kebajikan, melakukan ibadah, qiraatul Quran, sedekah, salat, birrul walidain, apapun ibadah yang dia lakukan lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Bagaimana dengan ibadah jihad? Tidakkah ibadah jihad adalah ibadah yang agung? Tidakkah ibadah jihad adalah bukti keimanan seseorang? Tidakkah ibadah jihad berbuahkan surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali jihad yang dilakukan oleh seseorang dengan harta yang ia miliki, dengan jiwa raganya, berangkat bertempur di medan perang, berjihad, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, falam yarji bidzalika bi syai', dan kemudian dia mati syahid. Barulah itu tandingannya. Maka ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat di detik-detik Ramadan meninggalkan kita. Kita bersedih karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita pun menyesal. Banyak ibadah yang masih kita tinggalkan. Banyak maksiat yang masih kita kerjakan. Kita pun berjanji. Kita pun berazam. Kita pun bercita-cita. Andai kata Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun mendatang, saya tidak akan lakukan kesalahan yang sama. Saya tidak akan melakukan dosa yang sama. Saya akan berusaha maksimal. Saya akan tingkatkan ibadah yang Ramadan kali ini masih saya lalaikan. Itulah gambaran janji kita. Itulah gambaran penyesalan kita. Yang manapun ternyata penyesalan kita tersebut terulang pada setiap tahunnya. Tidakkah penyesalan itu pernah kita ucapkan di Ramadan sebelumnya?
pun kembali kita ucapkan di Ramadan kali ini. Maka ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, tanpa perlu menunggu Ramadan tahun mendatang, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu ada depan mata kita, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Silakan ganti, perbaiki, tebus penyesalan kita tersebut yang kita lalaikan di 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita tebus di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Hubati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat, manakah yang paling afdal? Apakah 10 terakhir bulan Ramadan ataukah 10 pertama bulan Dzulhijjah? Maka para ulama menjelaskan, untuk malam harinya yang paling afdal adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada 1 bulan, 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar tersebut lebih baik, khairun min alfi syahr. Maka dengan adanya Lailatul Qadar tersebut, maka jadilah 10 terakhir Ramadan lebih baik. Adapun siangnya, maka yang terbaik adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jika kita ingat bahwasanya di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Nabi SAW anjurkan kita untuk bertakbir. Nabi SAW bertakbir, dan para sahabat pun bertakbir dengan takbirnya Nabi SAW. Bertakbir mengangkat suara di pasar, di mana-mana, dan para sahabat pun mengikutinya. Tidakkah kita ingat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah kita dianjurkan memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa. Bahkan di antara puasa yang agung adalah puasa Arafah. Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan seseorang daripada vonis ancaman neraka kecuali pada hari Arafah. Bisa saja 40, 50 tahun usia kita senantiasa bergelumur dengan dosa dan maksiat. Kemudian kita berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hanya 1 hari, ahibati fillah rahimakumullah. Maka bisa saja 1 hari tersebut yang mungkin kita terbelenggu dengan dosa dan maksiat, Allah lepaskan kita daripada ancaman api neraka tersebut. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa orang-orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, dosa selama 2 tahun. 2 tahun maknanya adalah tahun pertama, yaitu tahun itu. Yaitu bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir dari penanggalan Hijriah. Adapun 1 tahun berikutnya adalah tahun berikutnya, yaitu bulan Muharram dan seterusnya. Maka barang siapa yang berpuasa 9 Dzulhijjah, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun. Qul ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dari segala bentuk problematika kehidupan. Tidak ada dari kita yang tidak punya masalah. Dari keluarga, dari ekonomi, dari pekerjaan, dari kesehatan. Semua kita punya masalah. Dan manusia hidup dengan masalah. Akan tetapi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman adalah kehidupan tanpa masalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun masalah yang Anda hadapi, Allah ada. Allah hadir dalam menyelesaikan masalah kita tersebut. Maka kita manfaatkan di sisa-sisa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari ancaman api neraka dan semoga Allah selesaikan urusan kita, ekonomi kita, keluarga kita, dan semoga Allah catat kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami' qarib mujib ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.